teman-teman. Saya Indri, saya, mempunyai usaha, minuman kesehatan dari, herbal, jadi seperti jamu dan, hari ini saya akan membagikan pengalaman saya dalam meracik jamu, khasiat apa yang sudah saya rasakan dari racikan-racikan jamu tersebut, dan hari ini temanya adalah tanaman serai. Oke, Oke, jadi siap. sambil membahas, saya akan membagikan materinya dengan share screen. Mohon maaf Neng Indri, Ya, saya salah dulu, boleh saya buka dulu ya Neng ya? iya. Dari saya? Oh, oke Oke. oke, silakan silakan. Oke, hai semuanya, selamat datang kembali, selamat berjumpa kembali di webinar kita malam hari ini, Jumat 20 Oktober 2023 bersama Subiantik, sehat dan cantik bersama Subiantik. Nah, malam hari ini kita akan kembali sharing tentang serai untuk atasi gangguan imunitas yang tadi sempat sedikit disampaikan oleh Neng Indri yang pastinya bakal seru banget nih dengan narasumber ahlinya, Neng Indri Kusumawardani. Halo Neng Indri, apa kabar? Halo Mbak Dani, apa kabar? Oke, baik Neng Indri. Nah, teman-teman, Neng Indri Kusumawardani ini masih bertempat tinggal di Bogor ya, Neng ya. Beliau Masih. ini mempunyai jabatan sebagai founder, beliau juga memulai usaha pada tahun 2022 sampai saat ini ya, Neng ya. Ya. Oke, nah sebelumnya nih Neng Indri kan sudah lama ya Neng ya membuat berbagai macam jenis jamu-jamuan Mhm. alami. Berarti Neng Indri sudah tahu dong, manfaat utamanya mengkonsumsi jamu alami. Nah, sebelum Neng Indri memaparkan materinya atau pembagian materinya pada malam hari ini, apa sih manfaat utama untuk orang yang mengkonsumsi jamu alami menurut Neng Indri? Silakan Oke. Neng. Oke, jadi kalau menurut saya manfaat mengonsumsi jamu itu sangat, banyak ya. Salah satunya itu menjaga kesehatan, mencegah penyakit, terutama kan sekarang, radikal bebas itu sangat tinggi ya. Banyak yang tidak sadar radikal bebas itu disebabkan oleh salah satunya polusi kan. Tingkat polusi kan udah sangat tinggi. Radikal bebas itu bekerja, dia merusak sel di dalam tubuh kita. Nah, lawannya dari, radikal bebas itu adalah antioksidan, di mana jamu-jamu itu sangat-sangat kaya dan tinggi antioksidan. Jadi, salah satunya ya untuk mencegah penyakit dan otomatis kita pasti kulitnya lebih halus, lebih awet muda, untuk perempuan juga menstruasinya, lebih lancar dan lama ya untuk mencegah menopause-nya. Dan untuk orang yang sudah terkena sakit, tentu saja si herbal-herbal ini itu menurut saya sangat baik sekali dikonsumsi untuk, mengurangi, eee, ya penyakit tersebut. Tapi memang kalau memang, penyakitnya sudah berat, mungkin harus dikombinasikan dengan obat, tetapi obat sekali lagi kan bahan kimia. Jadi, justru dengan meminum jamu akan meminimalisir efek buruk dari obat-obatan kimia tersebut. Jadi kalau menurut saya sih ini benar-benar luar biasa sekali gitu. Minuman yang menurut saya seharusnya, wajib dikonsumsi sehari-hari, begitu. Oke, baik. Memang manfaat jamu, apalagi jamu alami ya, Neng, ya, itu sangat Jamu alami. bermanfaat sekali untuk, salah satunya untuk kesehatan dan Iya, bisa juga untuk, kecantikan ya, Neng, ya, seperti yang pastinya. ya. Oke, serai adalah, makanan nabati yang daun dan minyaknya sering digunakan untuk, membuat obat, tetapi itu tidak perlu diubah menjadi obat agar kita dapat mengkonsumsinya dan memetik manfaatnya karena itu adalah bahan umum dalam, banyak masakan juga ya, Neng, ya?
betul sekali. Nah, serai, telah, banyak digunakan untuk berbagai hidangan, baik makanan maupun minuman. Ya, Mengkonsumsi serai, diketahui memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Salah satunya ialah untuk meningkatkan kekebalan atau imunitas tubuh ya, Neng, ya. ya, Adapun manfaat kesehatan, serai juga dikenal memiliki sifat antioksidan dan antimikroba, yang keduanya membantu melindungi kita dari kondisi kesehatan dan penyakit. Selain itu, serai juga diyakini membuat, pencernaan lebih baik, sementara juga membantu merangsang laju metabolisme tubuh ya, Neng, ya. Nah, materi kali ini bakal seru banget nih ya, karena kita bakal membahas seputar serai untuk atasi gangguan imunitas. Oke baik, yuk teman-teman kita semua simak materinya dengan baik. Nah, nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung, ditanyakan saja di room chat-nya ya teman-teman ya. Nanti saya bantu bacakan dan sampaikan ke Neng Indri. Oke silahkan Neng Indri untuk memaparkan materinya. oke, selamat malam. Jadi seperti yang sudah disebutkan oleh Mbak Dani, betul sekali itu manfaat sereh yang sangat luar biasa dari yang Mbak Dani sebutkan itu udah harusnya kita sudah memahami ya bahwa ini memang benar-benar tanaman yang sangat dahsyat dan bisa untuk berbagai macam jenis penyakit. Tapi mungkin banyak yang belum belum tahu tuh kalau seandainya serai itu ternyata ada 2 jenis. Jadi ada serai dapur dan serai wangi. Jadi saya akan memaparkan dulu perbedaannya antara keduanya dan kita, untuk meracik ramuan itu baiknya pakai yang mana begitu ya. Jadi, tanaman serai itu secara fisik ini kalau kita lihat itu mungkin seperti kayak rumput liar ya, padahal memang banyak ditanam di pinggir-pinggir, jalan kayak gitu. Nah ini tuh, daunnya tuh besar, teksturnya tuh kasar, sedikit tajam, terus untuk batangnya sendiri itu berwarna putih. Ini informasi yang mungkin kalau ada orang yang belum tahu tanaman serai itu seperti apa gitu ya. Dan, serai itu ada 2. Jadi yaitu serai wangi dan serai dapur. Kalau misalnya sekilas itu bentuknya itu, sangat-sangat mirip ya, tapi ada sedikit perbedaan dan terutama kalau kita cium, kalau, itu tuh wanginya sedikit berbeda gitu. Kalau yang serai wangi otomatis lebih wangi, kalau serai sorry, ya betul, tapi serai wangi ini kalau dicium nggak terlalu wangi loh, tapi dia pas digeprek itu lebih wangi, wanginya berbeda dengan serai dapur. Jadi, dari secara bentuknya, untuk, yang pertama itu perbedaan batang ya. Kalau serai wangi ini memiliki pangkal batang yang lebih kecil. Lalu untuk serai dapur itu pangkal batangnya yang lebih besar. Terus bagian bawah serai wangi itu, yang di pangkalnya itu warnanya tuh merah keungu-unguan. Sementara serai dapur itu lebih berwarna hijau dan putih. Lalu untuk perbedaan bentuk daunnya itu kalau untuk serai, wangi, daunnya itu ukurannya lebih panjang, jadi bisa sampai 1 meter. Sementara kalau serai dapur itu dia lebih pendek, mungkin sekitar, 50 sampai 60 sentimeter. Tapi bentuknya itu mirip banget gitu. Jadi, kita mungkin akan susah bedain. Jadi kita cek dari pangkalnya, ada, warnanya merah keunguan atau warnanya hijau keputihan. Lalu untuk perbedaan aromanya. Nah, kalau serai wangi ini wanginya tuh lebih tajam, terutama kalau kita remas daunnya gitu. Jadi kalau belum digeprek atau belum diremas juga kita mungkin nggak terlalu, bisa membedakan gitu ya. Lah, dan kalau serai wangi itu kalau diekstrak, dia akan keluar minyak yang wanginya itu seperti minyak telon, sementara kalau serai dapur itu wanginya lebih segar. Lalu untuk perbedaan fungsinya, serai wangi ini biasanya, difungsikan di dalam industri itu bukan untuk memasak, tetapi untuk diekstrak menghasilkan minyak asiri yang minyak asirinya itu
essential oil digunakan di industri kesehatan dan kecantikan. Sedangkan serai dapur itu adalah umumnya digunakan untuk memberi aroma pada masakan. Lalu berikutnya, manfaatnya nih, apa sih gitu kan, terus perbedaannya bagaimana gitu. Jadi sebenarnya, sesungguhnya untuk meracik minuman herbal, sebenarnya tidak masalah mau pakai serai wangi atau, serai serai dapur gitu. Jadi dua-duanya itu bisa digunakan dan tidak mengurangi manfaat kesehatannya sama sekali. Jadi, perbedaan mendasarnya itu adalah dari kandungan minyak atsiri yang aroma itu berbeda tadi yang saya bilang. Jadi kalau si serai wangi itu, dia memiliki minyak atsiri yang namanya citronella oil gitu. Sedangkan kalau untuk, serai wangi ini wanginya, segar gitu, berbeda. Lalu, jadi, manfaatnya ini apa gitu ya, manfaatnya itu benar-benar sangat banyak sekali seperti yang tadi Mbak Dani bilang, dia ini ada antioksidan yang tinggi, lalu antimikroba, anti peradangan, dan umumnya dimanfaatkan untuk mengurangi radang gusi, menurunkan demam, meredakan nyeri dan bengkak, meningkatkan kekebalan tubuh, dan ampuh untuk mengurangi kolesterol dalam darah, meningkatkan kualitas tidur jadi lebih nyenyak, membantu menghilangkan rasa sakit, terutama untuk orang yang nyeri sendi, membantu untuk menghilangkan pegal-pegal, dan untuk membantu mengatasi gangguan autoimun. Nanti ini, ada yang akan sedikit saya bahas untuk autoimun ini karena banyak yang belum tahu kalau serai ini sangat ampuh untuk autoimun, karena autoimun itu ternyata belum ada obatnya hingga saat ini. Dan banyak yang belum tahu bahwa serai ini bisa dimanfaatkan untuk sebagai pendamping pengobatan autoimun. Lalu kalau minyak atsiri dari serai sendiri, itu dapat digunakan untuk di industri kesehatan, industri kecantikan, untuk mengusir nyamuk, menyegarkan udara, maupun untuk dijadikan terapi, terapeutik untuk mengurangi stres dan kecemasan. Lalu, untuk saya dalam memberikan webinar ini menghimpun berbagai sumber, dengan bukti-bukti, ilmiah atau penelitian, jadi, apa aja sih manfaat dari serai yang benar-benar sudah terbukti gitu secara research atau, penelitian. Jadi, eee, ada 10 manfaat yang saya akan jabarkan, walaupun manfaatnya ini sebenarnya lebih daripada 10, tapi benar-benar sangat banyak sekali gitu. Dan kalau untuk efek samping sih itu nggak usah khawatir ya, memang efek samping kalau berlebihan pasti apapun kan tidak baik. Jadi mungkin akan sedikit mual atau pusing, tapi selama dikonsumsi dalam batas yang wajar, serai ini hampir tidak ada efek samping buruknya. Lalu manfaat-manfaat apa nih yang tadi, sudah terbukti? Nah, salah satunya adalah mengobati berbagai jenis infeksi. Kenapa serai itu bisa mengobati berbagai jenis infeksi? Karena serai itu mengandung antimikroba yang baik untuk tubuh. Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan oleh jurnal National Institutes of Health, minyak esensial yang dihasilkan dari serai ini memiliki kemampuan melawan mikroba. Jadi sudah terbukti gitu ya. Penelitian tersebut menemukan bahwa kandungan antimikrobanya bisa melawan bakteri Streptococcus mutans yang, menjadi penyebab gigi berlubang. Jadi artinya serai ini sangat baik untuk dijadikan obat kumur begitu ya. Serai juga dapat digunakan sebagai obat penyembuh luka dan infeksi. Lalu kandungan antimikroba dalam serai juga bermanfaat untuk mencegah infeksi kulit, infeksi darah, infeksi usus, dan paru-paru. Jadi kalau untuk orang yang gatal-gatal, diarea kulitnya bisa juga mandi rendaman air serai. Lalu, kemudian
untuk mengobati penyakit kulit. Seperti yang tadi saya bilang, salah satu caranya adalah mandi dengan rendaman air serai. Jadi serai ini memiliki sifat anti jamur, sehingga efektif untuk pencegahan penyakit kulit. Minyak serai sendiri mencegah penularan jamur di area kulit. Penelitian menemukan 2,5% larutan minyak serai efektif melawan jamur. Sifat anti jamur yang dimiliki serai efektif mencegah jenis jamur yang menyebabkan kurat dan gatal di selangkangan. Lalu berikutnya, kaya antioksidan. Kaya antioksidan ini sebenarnya kalau tumbuhan herbal yang mengandung antioksidannya tinggi itu dia sudah pasti sangat hebat dan dahsyat sekali gitu ya manfaat kesehatannya. Karena saya bilang tadi dia bisa mencegah radikal bebas, yaitu zat yang merusak sel di dalam tubuh. Jadi, jenis antioksidan yang terdapat dalam tanaman serai itu yaitu asam klorogenat, isorientin, Schwertia japonica. Kandungan-kandungan, antioksidan tersebut dapat membantu mencegah kelainan fungsi sel di dalam pembuluh darah jantung. Lalu pada sebuah penelitian di 2015, serai terbukti dapat dijadikan obat kumur. Obat kumur dengan kandungan serai mengandung antioksidan yang dapat digunakan untuk terapi radang gusi. Lalu mengurangi peradangan. Serai mengandung antiinflamasi yang bisa membantu mengurangi peradangan di dalam tubuh, seperti radang sendi atau rematik. Sementara itu, untuk peradangan yang kronis di dalam tubuh, itu dapat menyebabkan penyakit kardiovaskular dan bahkan kanker. Dan harus hati-hati kalau orang yang punya rematik akut, itu bisa digolongkan sebagai penyakit autoimun. Jadi hati-hati ya, rematik itu, bisa jadi bukan rematik biasa, begitu. Jadi untuk mengurangi peradangannya bisa meminum seduhan atau rebusan dari serai. Lalu untuk mengurangi diare, diare yang berlebihan dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan di dalam tubuh. Diare bisa disembuhkan dengan obat, namun beberapa obat diare itu memiliki efek samping menjadi sembelit. Jadi daripada meminum obat, lebih baik meminum serai yang dapat dimanfaatkan sebagai obat alami dengan cara merebus atau menyeduhnya. Lalu mencegah mual dan sakit perut. Serai dapat meredakan mual, sakit perut, masalah pencernaan, dan tukak lambung. Serai dapat dijadikan teh herbal dengan cara diseduh atau direbus untuk menghilangkan atau meredakan rasa mual, atau juga dengan cara menghirup aromaterapi minyak esensial dari serai. Lalu pada penelitian di tahun 2012, telah ditemukan bahwa serai efektif mengatasi masalah tukak lambung. Hal ini dibuktikan ketika diuji pada tikus. Penelitian tersebut menemukan minyak esensial yang terdapat pada daun serai yang sudah kering. Ingat ya, sudah kering tapi berarti masih wangi dan terdapat minyak esensialnya, itu dapat melindungi lapisan perut dari kerusakan aspirin dan etanol, yang mana pemakaian aspirin dapat menjadi salah satu penyebab tukak lambung. Begitu. Lalu membantu mengurangi kolesterol. Kolesterol merupakan salah satu penyebab serangan jantung dan stroke, karena kolesterol itu cara bekerjanya adalah menghambat, eee eee, dia tuh apa ya, menutup pembuluh darah gitu, sehingga darah kita tidak lancar karena ada lapisan lemak. Nah, itu akan dapat menyebabkan stroke atau serangan jantung. Nah, serai ini dapat dijadikan obat herbal untuk menetralisir kolesterol jahat. Pada penelitian yang diterbitkan Pharmaceutical Technology and Research, ditemukan bahwa serai terbukti dapat menurunkan kolesterol pada hewan. Lalu untuk meredakan stres dan kecemasan. Pada penelitian yang dilakukan di tahun 2015, pijatan menggunakan aromaterapi minyak serai yang dilakukan secara rutin. Pada riset tersebut dilakukan selama seminggu sekali, selama 3 minggu berturut-turut, dapat mengurangi tingkat stres dan kecemasan. Jadi, minyak esensial ini
dapat dijadikan sebagai terapi terapeutik. Lalu untuk meredakan sakit kepala. Penelitian di Australia menemukan bahwa serai bisa meredakan sakit kepala atau migrain. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa kandungan senyawa dalam serai yang bernama eugenol memiliki fungsi yang mirip dengan aspirin. Tapi aspirin memiliki efek samping, sementara serai tidak. Jadi eugenol yang terdapat dalam serai ini berguna untuk mencegah trombosit darah menggumpal, salah satu penyebab dari sakit kepala. Kandungan ini melepaskan hormon serotonin yang mengatur suasana hati, tidur, nafsu makan, dan fungsi kognitif. Lalu untuk mengurangi kembung dan membantu proses detoksifikasi. Jadi, bagaimana cara serai itu mengurangi kembung dan membantu proses detoksifikasinya? Caranya adalah, minuman serai ini ternyata terbukti memiliki sifat diuretik. Artinya, serai ini bisa merangsang ginjal untuk mengeluarkan lebih banyak urin. Ini berarti serai baik untuk proses detoksifikasi Anda. Diuretik juga bermanfaat bagi tubuh untuk mengurangi kembung dan sindrom PMS. Nah, lalu keajaiban serai untuk atasi gangguan autoimun. Nah, ini yang saya ingin bahas sedikit lebih jauh karena banyak yang belum tahu bahwa serai ini dapat dimanfaatkan untuk terapi autoimun ya. Jadi autoimun itu adalah apa sih? Autoimun adalah ketika kondisi sistem kekebalan tubuh seseorang menyerang kembali sel-sel tubuhnya sendiri. Sejatinya, sistem kekebalan tubuh berfungsi untuk menjaga tubuh dari serangan organisme asing, seperti bakteri atau virus. Namun, pada penderita autoimun, sistem kekebalan tubuh melihat sel tubuh yang sehat sebagai organisme asing, sehingga antibodi yang dilepaskan sistem kekebalan tubuh malah menyerang balik sel-sel tubuh tersebut. Penyakit autoimun ini umumnya lebih banyak menyerang wanita usia produktif ya. Jadi sampai sekitar umur 40 tahun, itu paling banyak. Antara satu penderita dan penderita yang lain ini penyebabnya berbeda-beda, tetapi sampai saat ini belum ditemukan penyebab pastinya itu apa. Jadi dokter pun tidak tahu penyebab autoimun itu apa gitu. Autoimun juga dapat menyebabkan kondisi yang serius pada penderitanya, seperti gangguan pada tulang persendian yang tadi saya bilang rematik akut, atau gangguan saraf, gangguan kelenjar, dan gangguan organ-organ penting lainnya. Lalu, serai dengan kandungan antioksidan dan anti peradangannya ternyata terbukti nih ampuh untuk mengatasi gangguan autoimun. Jadi, sebagai contoh nyata yang telah terjadi, saya mengutip dari Dr. Zaidul Akbar bahwa dia pernah mengungkapkan ada seorang wanita yang memberikan testimoni bahwa setelah rutin meminum seduhan air serai, dia ini udah terkena autoimun selama 5 tahun dan dia, autoimun itu kan obatnya autoimun itu hanya steroid ya, steroid. Namun ternyata steroid ini tuh, seperti diungkapkan juga oleh Dr. Zaidul Akbar bahwa, manfaatnya dibandingkan efek buruknya itu, sebenarnya efek buruknya itu jauh lebih besar daripada efek baiknya. Sehingga, sebenarnya obat steroid ini walaupun menghentikan atau meredakan peradangan di bagian autoimunnya, tetapi merusak sel organ lainnya atau membuat perubahan hormon yang signifikan gitu pada penderitanya. Sehingga si wanita tersebut ini, dalam kasus dia, setelah rutin mengonsumsi, pil steroid selama 5 tahun, usianya baru 43 tahun, tapi dia sudah berhenti menstruasi. Lalu atas, saran Dokter Zaidul Akbar, wanita ini rutin minum seduhan air serai setiap hari. Hanya serai saja kalau dalam kasus wanita ini. Lalu setelah 3 bulan kemudian ternyata dia kembali menstruasi. Lalu artinya apa?
Artinya adalah tubuh akan kembali membaik jika dikasih makanan yang sehat, yang mengandung vitamin, mineral, asam amino, dan protein. Dan semuanya itu terdapat dalam kandungan serai tersebut. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk orang-orang yang autoimun, saya harap mudah-mudahan informasi ini benar-benar bisa membantu karena uh, saya ada testimoni juga. Jadi mami saya itu pernah terkena autoimun dan memang tidak ada obatnya, tapi ternyata bisa sembuh total dengan gaya hidup yang sehat dan memang hingga saat ini rutin meminum seduhan serai gitu. Jadi walaupun ini testimoninya dari Zaidul Akbar, tapi saya sendiri pun memang sudah melihat bukti nyatanya begitu ya. Jadi serai ini benar-benar minuman yang wajib lah kalau saya bilang untuk semua orang, dan bahkan serai ini sangat-sangat bagus untuk kulit. Jadi untuk para wanita minum air seduhan serai setiap hari itu saya sangat sarankan gitu ya. Lalu tapi kan mungkin kita bosan kalau cuma minum serai doang, serai kan nggak ada rasanya. Jadi saya di sini akan beri beberapa resep minuman serai yang bisa dicoba di rumah. Jadi yang pertama ini saya akan kasih resep teh jahe serai. Teh jahe serai ini beberapa manfaatnya itu adalah dapat membantu menghangatkan tubuh, sebagai obat masuk angin, dan meningkatkan imun. Bahan-bahannya adalah 1 batang serai digeprek. Oh ya, dan untuk serai ini setiap untuk penggunaannya wajib digeprek ya. Fungsinya adalah untuk jadi saat dia dimemarkan itu minyak atsirinya keluar gitu. Jadi kandungan obatnya itu keluar gitu. Lalu 1 jempol jahe juga digeprek, alasannya sama. 1 kantong teh celup atau bisa juga dengan teh tubruk 1 sendok makan, direbus dalam 400 mili air. Lalu setelah nanti direbus hingga mendidih, didiamkan dulu hingga hangat, disaring, bisa ditambahkan madu jika ingin rasa yang lebih manis gitu. Lalu kemudian ada resep serai lemon, bisa juga diganti dengan serai nipis. Manfaatnya dapat membantu mengurangi kadar kolesterol, untuk proses detoksifikasi, dan sangat baik untuk kesehatan kulit. Jadi ini sebenarnya yang saya tulis manfaat-manfaatnya adalah ini ya, apa tuh namanya, jadi jika serai dikombinasikan dengan bahan ini, dia akan mengeluarkan manfaat lebih, dan manfaat lebihnya itu apa gitu. Jadi kalau serai lemon itu manfaat lebihnya itu adalah dia sangat baik untuk kesehatan kulit dan untuk mengurangi kadar kolesterol. Sementara teh jahe serai itu apa? Dia itu sangat baik untuk obat masuk angin begitu ya, tapi tidak mengurangi manfaat-manfaat serai yang tadi saya sudah sebutkan sebelumnya. Oke, balik lagi ke serai lemon. Jadi resepnya itu setengah buah lemon California. Jangan lemon lokal ya, karena lemon lokal itu rasanya agak sedikit pahit. Jadi nanti minumannya kurang enak. Lalu ada 1 batang serai dan ini bisa diseduh dengan 250 air hangat cenderung panas, atau bisa juga direbus. Lalu setelah hangat bisa ditambahkan madu. Khusus untuk diseduh, untuk bahan-bahan herbal itu jika menyeduh bahan herbal dengan air panas, itu harus didiamkan minimal 10-15 menit, supaya kandungan minyak atsirinya dan kandungan baik nutrisi yang kita inginkan untuk kita minum itu udah keluar gitu, maksimal. Lalu berikutnya adalah serai apel pandan. Nah, serai apel pandan ini sangat baik untuk kesehatan tulang dan gigi, meningkatkan imun, baik untuk kesehatan kulit, baik untuk mengurangi bau badan, dan mengatasi nyeri sendi. Resepnya adalah 2 buah apel hijau, apelnya harus hijau, tapi boleh apel apapun ya. Jadi boleh apel Malang atau Granny Smith,
itu harus dicuci bersih dengan air garam, supaya tidak ada lapisan lilinnya. Atau kalau mau lebih aman bisa juga kupas. Lalu 5 batang serai digeprek, 800 ml air, 2 hingga 3 ikat daun pandan. Ini kalau daun pandannya tidak ada, nggak masalah ya, tapi, jadi untuk fungsi mengurangi bau badannya nggak ada. Lalu, semua bahan tersebut dicuci bersih dan digodok, sampai apelnya ini lembek gitu, sekitar 15 sampai 20 menit lah. Jadi kita bisa godok dengan api besar, setelah mendidih kecilkan api sampai 10 menit baru dimatikan. Khusus untuk keluhan sakit tulang, diminum airnya hangat-hangat, jadi jangan dingin. Sebenarnya minuman ini boleh diminum dingin kan, tapi kalau untuk yang, sakit tulang kayak seperti itu minumnya airnya hangat dan lebih baik 30 menit sebelum mandi, karena ini, penyerapannya untuk ke tulang itu lebih maksimal. Lalu ada sedikit resep serai untuk pegel-pegel. Jadi ini, sangat simpel sekali. Jadi kita rebus, mungkin 10 sampai 15 batang serai dengan 1 hingga 2 atau 3 liter air, digodok, lalu nanti air godokan ini dicampur dengan, godokan, dengan air untuk air mandi gitu, dan dipakai berendam. Ini dapat dilakukan seminggu sekali atau ketika badan terasa lelah. Ini, untuk air rebusan serai ini bisa juga untuk, mencuci untuk mencuci vagina gitu ya, biar lebih bersih dan kesat dan harum. Lalu resep serai untuk keseleo. Resep serai untuk keseleo ini sangat simpel sekali. Jadi, dia ini pakai minyak serai untuk, eee, di apa, di apa, di sorry, untuk dipijat gitu ya. Jadi minyak serai ini kan mempunyai resep anti peradangan. Jadi, ini tuh dapat membantu mengembiskan luka dalam dan minyak serai ini dapat meresap hingga ke tulang. Oke, kira-kira sih saya, seperti itulah, jadi mungkin kalau ada pertanyaan boleh silakan Mbak Dani. Ini Oke. saya tutup saja ya, apanya, PDF-nya atau belum? Oke, teman-teman tadi adalah, beberapa materi yang sudah dipaparkan oleh Neng Indri untuk, pada malam hari ini ya, Neng Indri Iya. ya. Sangat lengkap sekali dan jelas sekali. Nah, kalau untuk manfaatnya kan tadi sudah banyak banget yang sudah disampaikan oleh Neng Indri. Nah, Ya. apakah bisa menurunkan tekanan darah tinggi ya, Neng? Oh, kalau untuk menurunkan tekanan darah tinggi sih kayaknya resepnya bukan serai sih, bukan. Jadi, resep serai ini tuh dia lebih tepat untuk menurunkan kadar kolesterol jahat, gitu. Oke, berarti memang yang lebih tepatnya untuk, menurunkan kadar kolesterol ya, Neng, ya. Betul. Kalau untuk penderita asam lambung itu minum air serai apakah boleh ya, Neng? Boleh, tapi kalau dengan resep yang tadi saya kasih itu yang pakai nipis atau yang pakai jahe, itu lebih baik diminum setelah makan, gitu. Jadi harus hati-hati ya kalau orang asam lambung mau meminum minuman apapun, itu lebih baik setelah makan gitu. Karena kan lambungnya lemah. Jadi kita, eee, yang untuk orang lain aman itu belum tentu aman untuk dia, karena sensitif sekali gitu. Oke, baik. Nah, untuk waktunya nih, untuk, waktu kita meminum rebusan serai itu sebaiknya kapan ya, Neng, ya? Dan berapa kali sehari, untuk meminum air rebusan daun serai? Untuk berapa kali sehari itu bisa diminum hingga 2 kali sehari, jangan terlalu banyak juga, jangan berlebihan. Lalu untuk kapan diminumnya ini kalau tidak ada gangguan lambung sih sebenarnya
semua minuman herbal itu lebih baik diminum saat perut kosong, karena dia itu penyerapannya lebih maksimal. Dan untuk resep yang tadi saya kasih yang sereh apel hijau, itu kalau untuk yang sakit tulang, itu 30 menit sebelum mandi. Jadi, saya dikasih tahu sama guru saya ya, kalau misalnya penyerapannya itu lebih maksimal. Guru saya itu kebetulan dia seorang ahli gizi. Jadi dia benar-benar orang yang mengerti lah tentang, penyembuhan secara herbal, begitu. Oke, baik. Nah, kalau untuk, membuat rebusan air sereh itu bisa dicampur dengan jahe atau kunyit, Neng? Boleh, sangat baik sekali. Justru, karena sebenarnya banyak sekali kombinasi yang bisa dipakai, tapi karena terlalu banyak saya nggak kasih semua gitu. Jadi sebenarnya jahe, kunyit, sereh itu dijadikan satu itu benar-benar sangat bagus sekali dan baik diminum setiap hari. Dia itu benar-benar bisa mengembalikan fungsi hormon kita, metabolisme, menaikkan imun, itu resep yang luar biasa itu yang tadi. Jahe, sereh, kunyit. Oke, kalau untuk, apa namanya, merebus itu berapa Mhm. lama ya, Neng, ya? Atau masih sama kayak yang tadi Neng Indri sampaikan, memerlukan waktu cukup 10 menit Ya. kalau dicampur sama jahe dan kunyit? Oh, kalau dicampur sama jahe dan kunyit ya. Jadi gini, kalau jahe dan kunyit itu kan dia itu, herbal yang memang keras gitu. Jadi dia membutuhkan waktu supaya minyak atsirinya keluar, kandungan-kandungan, baiknya keluar. Jadi itu harus digeprek, dimemarkan. Pokoknya harus dipukul lah gitu atau disesuatukan. Dan itu begini, lebih baik setelah mendidih kecilkan api, masih direbus hingga 10 menit, kalau memakai jahe atau kunyit. Oke, tadi itu, kita pakainya serai yang wangi atau serai yang biasa ya, Neng, ya? Yang mana aja boleh, nggak masalah. Jadi, perbedaannya adalah karena sereh wangi itu, eee, oil-nya itu ada yang diekstrak untuk kebutuhan industri kesehatan dan kecantikan. Tapi kalau untuk minuman herbal ini nggak ada masalah, semua dua-duanya bisa. Oke, baik. Kalau, tadi kan, sempet denger nih istilah minyak atsiri ya, Neng, ya? Ya. Itu, dihasilkan dari sereh wangi ya, Neng, ya? Atau Enggak, dua-duanya ada minyak atsirinya gitu. Jadi tapi, eee, se ter serewangi itu dia menghasilkan minyak atsiri yang lebih banyak jika disuling dan wanginya itu sedikit berbeda. Makanya kenapa minyak, eee, atsiri yang digunakan untuk penyulingan itu adalah dari minyak sereh wangi gitu, bukan untuk serai dapur. Tapi kalau kandungan atsiri yang dibutuhkan untuk tubuh itu ya itu udah cukup, udah keluar dengan cara digeprek, kita nggak harus suling seperti itu, nggak dibutuhkan gitu. oke, baik. Berarti memang kalau untuk sereh wangi itu boleh dikonsumsi setiap hari ya, Neng, ya? Boleh boleh, asal tidak berlebihan dan justru sangat baik sekali gitu. Serai itu, eee, bisa membuat kulit itu lebih, apa ya, bagus gitu, mulus, terus udah gitu lebih lembab, apalagi jika digabungkan dengan lemon. Oke, Neng Indri sendiri juga mengkonsumsi tiap hari, Neng? Aku hampir tiap hari, tapi kadang aku ganti-ganti sama jamu lain, kunyit asem atau beras kencur, kayak gitu. Oke, nah untuk perbedaan antara serai wangi dan serai dapur itu kan tadi sudah dijelaskan dari bentuknya, lumayan mirip ya, Neng, ya, tapi untuk Heeh, baunya itu agak berbeda. Kalau agak untuk berbeda. yang wangi itu kalau dikeprek baunya malah semakin wangi ya, Neng, ya?
Semakin wangi, terutama kalau disuling ya, kalau kita untuk cuman apa ya, pakai peralatan dapur gitulah ya, itu wanginya nggak terlalu kentara, nggak terlalu beda, tapi memang untuk si serai dapur itu wanginya lebih segar, perbedaannya di situ. Perbedaan wanginya itu kalau kayak kita bukan disuling tuh juga nggak tipis gitu loh, Mbak. Jadi nggak terlalu nggak terlalu bisa dibedakan lah kalau bukan untuk disuling gitu. Oke, mungkin, serai itu dibagi menjadi 2 macam, tapi untuk perbedaannya itu sangat tipis ya, Neng, ya? Di wanginya aja sih sama, Wanginya. secara apa, batang gitu-gitu itu berbeda, dia lebih besar dan, pangkalnya itu warnanya merah keungu-unguan. Oke, nah untuk, panennya nih, kalau untuk yang serai dapur kan biasanya itu, apa namanya, mudah didapatkan ya, Neng, ya. Kalau untuk serai wangi itu berapa lama, Neng, serai wangi itu bisa dipanen atau bisa dikonsumsi? Oh, kalau untuk panennya saya kurang paham, Kurang tapi saya tahunya begini, kalau kita beli serai banyak, itu cara menyimpannya saya tahu, cara menyimpannya itu jadi kita harus kasih air. Nah, itu pasti akan kuat lama sekali. Kalau biasanya kan, ditaruh di kulkas ya, Neng, ya, itu kalau nggak dikasih air memang, lama-kelamaan itu Kering. akan kering. Iya, kalau dikasih air, dia aman, nggak masalah. Jadi kayak kita taruh di, apa, gelas atau apa, dikasih air, ditaruh di kulkas boleh, nggak ditaruh di kulkas pun nggak apa-apa. Dia Oke, akan jadi hidup gitu ya, dan tanaman serai juga, dapat tumbuh di mana-mana ya, Neng, ya? dapat tumbuh di mana-mana, betul sekali. Jadi untuk kadang-kadang ada juga yang memanfaatkan tanaman serai ini ditanam di sekitar pengarangan rumah supaya tidak ada nyamuk. Oh Oh, ya, bisa. serai ini juga bisa dicampur dengan ini loh, untuk ngepel lantai supaya nggak ada serangga-serangga. Oke, ternyata banyak sekali ya, Neng, ya, manfaat dari tanaman serai. Luar Selain biasa sih, kesehatan, untuk kecantikan, bisa betul untuk aktivitas kita sehari-hari ya, Neng, seperti, betul. mengepel lantai. Lalu bisa untuk mengempiskan jerawat juga sih, cuman kalau ini saya nggak pernah coba karena saya kan kebetulan nggak jerawatan. Tapi katanya itu jadi, batangnya itu digeprek, lalu kan dia akan mengeluarkan kayak basah gitu ya, itu kan mengandung minyak atsirinya juga dan, berbagai apa, vitamin yang lain lah gitu. Nah itu ditempelkan ke area yang bermasalah tersebut. Oke, kalau untuk jerawat mungkin kalau ditempelkan itu agak perih ya, Neng, ya? Bisa jadi, soalnya saya kalau ini belum pernah coba, jadi cuman testimoni ya, Oke. Tapi memang, serai sendiri itu sangat banyak manfaatnya ya, Neng, ya, dan sangat banyak. cara kita menggunakan atau mengkonsumsinya pun sangat mudah ya, Neng, ya? Oh iya, saya mau ada satu resep lagi tuh kan saking banyaknya. Untuk Oke, resep asam urat, bagi yang punya asam urat itu bisa campur sereh, digeprek 1 batang sereh, segenggam daun antanan, lalu itu diseduh pakai air panas. Ini benar-benar sangat efektif buat yang asam urat dan ini, udah dibuktikan gitu. itu diminum ya, Neng, ya, berarti rebusannya ya? Diminum, boleh ditambahkan kurma kalau mau. Kalau untuk, Mmm. apa ya, karena kan kurma itu juga ada manfaat kesehatan, bukan cuman untuk manis doang gitu. Karena kan kalau orang asam urat biasanya mungkin dia ada keluhan lain lah gitu. Jadi, sangat baik sekali kalau ditambahkan kurma atau madu. Atau Oke, kalau nggak ada, ya nggak apa-apa, serai dengan daun antanan aja. Itu sangat efektif buat, eee asam urat, dan ini pun juga aman untuk diminum setiap hari. Sehari cukup sekali kalau kalau yang ini, jangan berkali-kali. oke, berarti memang, bagus untuk dikonsumsi setiap hari, tapi kalau untuk 1 hari itu cuma 1 kali ya, Neng, ya?
2 kali boleh, 2 kali, Oke. tapi kalau yang tadi saya kasih tahu yang sereh antanan itu sekali. Oke, kalau daun antanan itu mudah didapatkan atau gimana ya, Neng, ya? Mudah sih, jadi antanan itu kan seperti tanaman liar ya, banyak ada di mana-mana, tapi kalau daripada repot sih bisa juga beli antanan yang kering aja, teh antanan tuh teh penggagan ya, penggagan dan antanan tuh sama, tapi beda daerah, beda bahasa. Oke, baik. Nah, mungkin berarti untuk jenis serai itu hanya 2 macam ya, Neng, ya? Hanya 2 macam. Hanya 2 macam. Nah, dari 2, dari 2 jenis atau 2 macam serai tersebut jika digunakan untuk membuat minyak atsiri, apakah kualitasnya akan berbeda ya, Neng, ya? Kualitasnya berbeda di wanginya, Oke, di wanginya saja berarti ya, Neng, ya? di wanginya saja. Dan Kal biasanya tapi serai wangi ini saat disuling ya, Mbak, ya, bukan kalau untuk dijadikan minuman herbal ini. Biasanya sih setahu saya pernah baca, itu kandungan minyaknya juga bisa keluar lebih banyak, karena kan dia batangnya tuh juga lebih gendut kan. Makanya kenapa yang disuling untuk dijadikan minyak essential oil itu serai wangi dan dia aromanya itu lebih, kuat gitu. Oke, berarti memang serai wangi itu yang menghasilkan minyak atsiri dengan kualitas terbaik, salah satunya itu Tuh, wanginya, dari wanginya ya, Neng, ya? lebih kuat. Oke, dan untuk minyak atsiri itu bisa dijumpai di berbagai toko atau di mana ya, Neng, ya? Bisa, jadi kalau minyak, atsiri itu biasanya udah dijadikan ekstrak essential oil sih. Jadi kita harus cari aja essential oil serai wangi gitu. Nah, itulah dia produk akhirnya. Oke, berarti, kegunaannya apa, Neng, itu yang tadi minyak yang Indri. Biasanya sih, lebih untuk industri kecantikan atau untuk, eee, untuk aromaterapi atau untuk dicampur dengan minyak pijat. Jadi wanginya ini tuh bisa memiliki efek terapeutik yang tadi saya bilang, jadi dia bisa mengurangi stres dan kecemasan. Dan ini juga udah dibuktikan ya, udah dilakukan, penelitian gitu. Jadi bukan katanya. Oke, selain produk, yang tadi Neng Indri sebutkan, produk yang menggunakan minyak atsiri, serai wangi, dan apakah dalam proses pengolahan produk tersebut dapat terjadi penurunan aktivitas antimikroba ya, Neng, ya? Bagaimana Mbak? Sorry? Mhm, Oke, mhm, tadi kan, ada beberapa produk salah satunya, mhm, minyak ya, Neng, ya, yang mhm. disebutkan oleh Neng Indri yang menggunakan minyak atsiri, serai wangi, dan apakah dalam proses pengelolaan produk tersebut dapat terjadi penurunan aktivitas antimikroba ya, Neng, ya? Oh begitu. Kalau ini terus terang kan saya, nggak bisa menjawab ya, karena saya bukan bergerak di bidang industri itu gitu, jadi saya kurang tahu untuk detailnya. Tapi di dalam minyak atsiri serai ini, terlepas dari terdapat penurunan atau tidak, dia tetap memiliki kandungan antimikroba gitu. Jadi tetap tetap baik gitu ya digunakan. Jadi untuk yang tadi saya bilang, apa ya, kalau udah jadi oil begitu kan biasanya kalau untuk antimikroba mungkin penggunaannya untuk sakit kulit ya, anti jamur seperti itu. Oke, berarti memang minyak, atsiri itu juga banyak sekali ya, Neng, ya, manfaatnya ya untuk pengharum ruangan itu bisa ya, Neng, ya? Pengaruh Dan ruangan bisa, lalu untuk industri oh ya, untuk industri bukan kesehatan dan kecantikan aja sekarang. Jadi dia dicampur dengan karbol, karbol yang wangi serai wangi gitu kan. Itu kan untuk supaya mengusir, serangga serangga yang oke. tidak diinginkan gitu, misalnya kayak nyamuk, kecoa, apa, mereka kan tidak tidak suka wanginya serai.
Oke, untuk Neng Indri sendiri nih, untuk mengkonsumsi sehari-hari biasanya sering pakai serai yang wangi atau serai yang biasa ya, Neng, ya? Kalau saya sih, sedapatnya aja, saya yang mana aja saya pakai, Kalau untuk nggak memasak itu masalah. serai wangi bisa ya, Neng, ya, Kenapa? dikonsumsi? Kalau untuk memasak serai wangi itu bisa dikonsumsi? Bisa, tapi wanginya kalau untuk memasak lebih enak serai dapur, karena wanginya itu kan segar. Tapi kebanyakan kalau di pasar itu lebih banyak serai dapur. Jadi kalau mau cari serai wangi biasanya itu di, tukang rampe ya, kalau misalnya di pasar, tukang obat gitu yang jual rempah-rempah khusus buat obat. Ya, memang banyak banyak orang yang meracik untuk herbal itu pakai serai wangi, karena, ya saya juga nggak tahu sih, alasan mereka secara spesifik apa, karena nggak mengurangi manfaat kesehatannya sama sekali, manapun bisa gitu. Oke, baik. Nah, berarti memang serai itu ampuh untuk turunkan lebih tepatnya turunkan kolesterol ya, Neng, ya? Oh ya, sangat sangat sangat. Jadi kalau kita makan yang daging-daging atau apa, itu saya sangat menyarankan setelah itu minumlah serai lemon. Jadi langsung dinetralisir, karena daging itu kan dia bisa bikin kolesterol gitu, daging merah di tubuh. Oke, dan itu juga bisa, nggak harus untuk orang tua ya, Neng, ya? Enggak, semua ba ba kecuali ya mungkin begini, tapi kan ini kasus yang bukan, umum gitu, punya keluhan sakit tertentu yang memang, akut atau sakitnya sangat sensitif terhadap sesuatu atau punya alergi, nah itu ada baiknya konsultasi dulu, tapi kan kasus kayak gini kan nggak umum gitu. Oke, mungkin, apa namanya, seseorang yang menderita penyakit mungkin yang dilarang, apa, terlalu banyak mengkonsumsi serai juga ada mungkin ya, Neng, ya? Lebih Tapi baik saya belum pernah dengar sih, Mbak, kecuali mungkin serai campur apa gitu, nggak boleh. oke, mungkin serai dicampur lemon. Ya, Oh, mungkin gitu kan. Tapi kalau serainya saja saya belum pernah dengar gitu, tapi kan saya nggak bisa memastikan gitu. Jadi memang kalau untuk orang yang ada sakit-sakit tertentu yang akut atau kronis, ya baiknya sih dikonsultasikan dulu, oke, lebih baiknya ya, Neng, ya? lebih Dan baiknya. selain manfaatnya nih, tadi kan kita sudah, apa namanya, tadi Neng Indri juga sudah memaparkan manfaatnya dari tumbuhan serai itu sangat banyak sekali ya, Neng, ya. Betul. Dan untuk efek sampingnya bagi tubuh, tanaman serai itu apakah ada ya, Neng, ya? Efek samping negatif gitu maksudnya ya? Iya, betul sekali. Kalau dikonsumsi terlalu berlebihan, bisa menyebabkan pusing atau mual. Ya udah itu aja. Dan sering pipis, tapi sering pipis ini bukan negatif juga ya, memang karena kan tadi saya bilang dia membantu proses detoksifikasi. Jadi mungkin memang perlu didetoks tubuhnya gitu. Jadi dia sering ke WC. Oke, mungkin, apa namanya, kalau sering pipis itu bukan efek samping yang terlalu negatif ya, Neng, ya? Bisa begitu. Oke, baik. Nah, apakah serai itu antibakteri ya, Neng, ya? Iya betul, antibakteri. Makanya sangat baik sekali kalau dijadikan obat kumur juga gitu ya. Jadi atau misalnya ada infeksi radang gigi atau infeksi gusi, itu bisa dia rebusan air serai itu atau seduhan air serai dijadikan obat kumur. Oke, Ada baik. Nah, antimikrobanya juga kan, jadi kalau misalnya mungkin giginya bengkak juga dia ada anti peradangan. Pokoknya ka serai ini tanaman sakti lah begitu. kayaknya memang tanaman yang, apa namanya, tanaman herbal, tanaman alami itu memang banyak banget manfaat dan khasiatnya
terutama untuk, badan ya, Neng, ya, Betul betul. kesehatan ya, tepatnya Kesehatan. untuk Kalau kecantikan tuh kayaknya udah pasti mengikuti deh kalau iya. misalnya tubuh kita sehat. Kalau untuk, apa namanya, di herbal serai itu apakah terkandung vitamin ya, Neng, ya? Vitamin itu, kalau nggak salah ada sih, Mbak, tapi saya lupa apa vitamin-vitaminnya. Yang pasti dia ini sangat bagus sekali untuk tulang, sangat-sangat bagus. Jadi kalau orang tua ini, bener-bener apa ya, kalau bisa sehari sekali gitu minum seduhan serai apel. Tapi apelnya harus apel hijau kalau untuk tulang. Kalau mau pakai apel merah ya boleh, tapi manfaatnya jadi bukan untuk tulang, lebih bagusnya dia untuk ke kulit. Oke. Nah, kalau untuk ibu menyusui nih, apakah boleh ibu menyusui minum air Nggak rebusan serai? nggak nggak ada masalah sih, Mbak, boleh. Oke, Bahkan boleh mungkin bahkan tadi saya bilang rebusan air serai bisa untuk mandi kan dan bisa untuk bebersih area kemaluan. oke, mungkin tapi Kak, jangan berlebihan ya, Neng, ya? Oh iya, pasti jangan berlebihan. Oke, baik. Nah, untuk, air rebusan serai itu bisa bertahan berapa lama ya, Neng, ya? Atau sekali membuat itu langsung dikonsumsi? Oh, minuman ya? Iya, minumannya. Minuman ini, kalau untuk yang digodok, biasanya di kulkas itu bisa tahan beberapa hari sih, bisa sampai 5 hari sampai 1 minggu. Kalau diseduh langsung diminum ya, kalau diseduh makanya kalau bikin yang untuk tipe seduhan lebih baik 1 gelas gitu, secukupnya langsung diminum. Kalau direbus dia bisa disimpan di kulkas sih. Oke, berarti memang, serai itu tanaman herbal, tanaman alami yang banyak manfaatnya dan dikonsumsi juga caranya mudah ya, Neng, ya? Iya, sangat mudah didapat, murah, tapi khasiatnya luar biasa. Oke, mungkin banyak orang tahu tapi, nggak banyak orang mengkonsumsi kayaknya sih, Neng. Betul, nggak banyak orang mengonsumsi dan nggak banyak yang, paham kalau ini tuh fungsi kesehatannya itu seluar biasa itu gitu. Jadi dia mungkin pikir ini bumbu dapur aja supaya wangi gitu. Nah, gitu. Kebanyakan orang-orang mungkin, taunya apa namanya, untuk, masak saja sih, Neng, ya. Mhm, Kalau untuk kandungan nih dari sereh, itu bisa dicampur dengan jeruk nipis ya, Neng, ya? boleh boleh. Tapi ini ya Mbak, jeruk nipis ini di lambung lebih tajam daripada lemon. Jadi kalau yang punya Mmm. asam lambung harus hati-hati itu. Oke, berarti memang kita, kalau yang mungkin orang yang sakit, ada asam lambung itu harus lebih berhati-hati ya, Neng, ya. Karena lemon juga itu termasuk, hal yang mungkin campuran yang jangan terlalu banyak dikonsumsi ya, Neng, ya, oleh penderita penyakit asam lambung, apalagi jeruk nipis ya, Neng, ya. Jeruk nipis sih sebenarnya lebih tepatnya, karena, Oke. lemon itu sebenarnya dia lebih bersifat basa, nipis itu asam. Jadi dia itu ke lambung lebih lebih apa ya, kalau orang yang lambungnya lemah, biasanya langsung naik asam lambungnya. Tapi, balik lagi seperti saya bilang, walaupun lemon itu seharusnya aman karena dia bersifat basa, lebih baik kalau orang yang lambungnya lemah, ya menghindarilah ya. Jadi lebih baik setelah makan kalau untuk campuran yang ada lemon atau nipisnya. Oke, siap. Berarti memang banyak sekali ya, Neng, ya, campuran-campuran Banyak, yang Mbak. bisa Ya, mhm, diaplikasikan sama sereh ya, Neng, ya. luar Untuk biasa banyak sampai saya bingung mau taruh resep yang mana. kalau dicampur Sebenarnya madu masih juga bisa. banyak kombinasinya, banyak sekali. Kalau untuk, apa, serai dicampur madu juga bisa ya, Neng, ya? Itu Boleh, hanya serai doang aja kan boleh, yang kasus kasus pasiennya Dokter Zaidul Akbar itu dia hanya
menyeduh sereh saja tanpa apapun. Dan sedahsyat itu gitu. Bahkan bisa menetralisir obat steroidnya kan. Obat steroid itu kan obat keras yang kalau dikonsumsi dalam jangka waktu panjang itu bisa merusak organ lainnya dan merusak metabolisme tubuh. Oke, berarti memang itu ya, Nek, ya, luar biasa sekali manfaat dari serai bisa dicampur-campur juga sama lemon, jeruk nipis, mungkin, nggak dicampur juga tetap manfaatnya itu sangat luar biasa sekali ya, Iya, Neng, ya. betul. Betul. Oke, nah, pertanyaan terakhir nih. Menurut, Neng Indri, apa sih pentingnya kita, apa namanya, menjaga kekebalan tubuh dengan kita mengkonsumsi minuman yang, mengandung tanaman herbal seperti sereh? Apa pentingnya gitu ya? Kalau pentingnya sih bagi saya itu seharusnya dijadikan gaya hidup sehari-hari gitu. Karena, eee, di era modern sekarang, itu radikal bebas itu udah nggak bisa apa ya, udah nggak bisa dicegah gitu, terutama orang yang hidup di kota besar. Dan, re cara menanggulangi radikal bebas satu-satunya secara aman ya kita harus menjaga diri dengan apa ya, memperkaya sel tubuh kita dengan antioksidan begitu kan, dan antioksidan itu kan yang terbaik dan teraman tentunya yang natural, didapat dari tumbuhan herbal tersebut. Jadi memang, eee, saya pikir ini luar biasa sekali ya warisan leluhur kita gitu. Zaman dulu waktu, apa ya, pengobatan belum semodern sekarang, justru mereka udah sangat maju sekali dengan pengetahuan herbalnya. Menurut saya sih itu luar biasa dan saya baca kalau orang zaman dulu itu umur 60 tahun belum menopause. Kalau orang sekarang kan 40, 50 udah menopause kan, karena kan menopause itu bukan hanya sekedar berhenti menstruasi gitu, tapi itu menandakan bahwa tubuhnya sehat atau tidak gitu, dan kalau perempuan sudah menopause itu, udah berbeda gitu ya sistem tubuhnya dan kesehatan tulangnya juga terganggu, metabolismenya itu nggak bagus gitu. Jadi untuk menjaga ya saya sangat sarankan setiap hari meminum jamu atau ramuan herbal seperti sereh atau kunyit asam atau beras kencur gitu. Tapi pokoknya kita harus memperkaya tubuh kita dengan antioksidan gitu. Oke, baik. Terima kasih, Neng Terima Indri. kasih Mbak Dani. Kita mengkonsumsi, minuman yang herbal itu dari tanaman dari tanaman alami itu sangat penting ya, Neng, ya. Sangat Salah satunya, penting untuk kesehatan dan untuk kecantikan juga bisa ya, Neng, ya. pastinya. Oke, siap. Neng Indri sukses selalu. Oke, luar biasa Sama-sama Mbak banget Dani. ya. Dan ternyata kita sudah di penghujung acara ya. Yuk mari untuk teman-teman follow dan kunjungin Instagramnya @k_indie. Dan terima kasih banyak nih buat Neng Indri yang berkenan mengisi Banyak. webinar malam hari ini dengan sangat keren dan mantap sekali penjelasannya ya. Mungkin dari manfaatnya itu sudah dijelaskan dan terima kasih juga nih partisipasinya untuk teman-teman semua. Dan oke buat teman-teman kita masih ada satu sesi lagi besok ya Neng ya di Telegram jam 10 sampai jam 11. Jadi jika masih ada pertanyaan yang belum sempat disampaikan, besok bisa disampaikan sampaikan langsung di Telegram ya Neng ya. Dan buat teman-teman Oke. nih yang cari produk-produk pecah belah nih yang aman, terpercaya dan berkualitas ya. Ayo selalu kunjungin dan ikutin marketplace-nya kita yang ada di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, Blibli, Bukalapak lainnya. Dan buat teman-teman yang mau mengunjungi website kami juga boleh.
silahkan kunjungi di www.soebiantik.shop dan selalu ikutin live streaming yang, ada di Shopee dan ada di TikTok. Oke, terima kasih Neng Indri, terima Terima kasih kasih semuanya. semuanya, terima kasih Mbak Dani. Terima kasih. Selamat Yuk. malam Neng Indri. Ya, sampai jumpa besok. Oke.